Halo Sobat Visip, kembali lagi di Visip Umrah Official dalam program sosialisasi produk hukum daerah. Sobat Visip, hari ini kita akan belajar tentang materi pembentukan peraturan daerah. Nah, kebetulan pada video kita kali ini sudah ada 3 narasumber yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya pembentukan peraturan daerah itu. Nah, narasumber yang pertama itu ada Ibu Lili Persadayani SHMH, kemudian narasumber kedua ada Ibu Weni Ervianti SHMH, dan yang ketiga ada narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Dendi Prima Dendi SH. Nah, ketiga narasumber kita ini adalah dari perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Tentunya 3 narasumber kita ini sudah expert di bidangnya, sudah punya pengalaman tentang bagaimana penyusunan peraturan daerah. Nah, 3 pemateri kita ini akan menjelaskan. Yang pertama untuk Bu Lili, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya materi dan ketentuan penyusunan naskah akademik. Dan kedua dari Ibu Weni itu akan menjelaskan tentang penyusunan rancangan peraturan daerah, dan yang ketiga materi dari Pak Dendi akan menjelaskan tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat-sobat Visip yang ingin mendalami bagaimana sebenarnya pembentukan peraturan daerah itu. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa like and subscribe ya rekan-rekan sobat Visip. Semoga channel Visip Umrah terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, rekan-rekan sekalian, di sini saya mencoba untuk men-share terkait penyusunan rancangan peraturan daerah. Sebenarnya ini nanti dalam satu bahasan ini akan dibahas oleh 2 orang, yaitu saya dan Pak Prima. Kebetulan di sini kita membagi, yang saya itu dari judul sampai ke diktum, sedangkan Pak Prima nanti dari batang tubuh sampai ke penjelasan ataupun penjelasan dan lampiran gitu. Dan saya berharap di sini mungkin adik-adik yang tidak menyalakan videonya itu memang mendengarkan ya, karena kadang-kadang sering banget orangnya di mana, laptopnya di mana, handphonenya di mana, ada yang masih tidur, ada yang masih gimana gitu kan. Mungkin semoga lah ilmu ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Oke, silakan Mbak, next. Baik. Terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana juga tadi di naskah akademik, itu dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dibilang kalau untuk perancang ini adalah kitab suci bagi perancang. Karena apa? Karena seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu kita berkiblat kepada Undang-Undang 2011. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini kalau Undang-Undang 12 itu udah pakem bagi seluruh perancang peraturan perundang-undangan. Jadi dalam setiap pembentukan itu wajib hukumnya mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Makanya sekarang ini selain Undang-Undang pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional, itu dikarenakan Ciptaker ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Makanya semua legal drafting itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, next. Baik. Nah, bentar. Nah,
sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke kerangkanya, maka kita harus tahu dulu apa itu peraturan perundang-undangan. Ini kalau kayak misalkan anak hukum udah pasti tahu ya, bahwasanya peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini sengaja saya bold, saya tebalkan, sehingga kita tahu bahwasanya apa saja sih unsur-unsur dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi sebagaimana yang di bold tadi itu jadi jelas bahwasanya unsur dari peraturan perundang-undangan itu wajib haruslah peraturan yang tertulis. Nah, yang kedua, memuat norma hukum. Ada norma di dalamnya, ada aturan di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu mengikat secara umum, bukan hanya person to person, tetapi mengikat seluruhnya. Oke, selanjutnya dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, jadi tidak sembarang orang yang bisa, tidak sembarang lembaga negara atau pejabat yang bisa membuat undang-undang, tetapi hanya pejabat-pejabat yang telah ditetapkan oleh undang-undang saja yang dapat untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya yaitu adanya prosedur. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Jadi harus dimulai seperti yang kata Bu Lili tadi, harus dimulai dari perencanaan, ada prosedurnya. Bagaimana dimulai dari perencanaan sampai nantinya akhirnya pengundangan dan pengundangan terakhirnya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 disebutkan bahwasanya pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dimulai dari naskah akademik tadi. Setelah itu penyusunan, yaitu penyusunan perdanya. Selanjutnya pembahasan, itu bisa dilakukan oleh pemrakarsa, dewan, juga perancang peraturan perundang-undangan bisa di situ. Selanjutnya pengesahan atau penetapan, ini kalau pengesahan oleh presiden, kalau penetapan selain dari presiden bisa, kalau pengesahan untuk undang-undang, kalau penetapan berarti selain undang-undang itu ditetapkan, dan yang terakhir yaitu pengundangan. Jadi di sini jelas ya tahapannya dimulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, jadi kalau tadi NA masuk ke tahapan perencanaan, nah kalau yang ranperdanya itu masuk dalam tahapan penyusunan. Next. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada asas kejelasan tujuan. Maksudnya adalah bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan ini harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Selanjutnya adanya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara ataupun pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk membentuk peraturan tersebut. Sehingga apabila tidak dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang berwenang, maka suatu aturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang keempat yaitu asas dapat dilaksanakan, bahwasanya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut. Ini kira-kira dapat dilaksanakan nggak ya? Gitulah. Jangan kita asal membuat suatu peraturan, biar hebat. Kita banyak aturan nih, ternyata nggak bisa dilaksanakan alias mandul. Jadi ya sama aja nggak bisa dilaksanakan. Jadi itu hal-hal yang sia-sia. Selanjutnya yaitu azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa
peraturan perundang-undangan tersebut dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan. Benar-benar dibutuhkan dan itu tuh bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Selanjutnya yang keenam ada kejelasan rumusan. Jadi maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis sehingga jadi persyaratan teknis itu baik dari sistematikanya, pilihan katanya, istilahnya, serta bahasa hukum yang digunakan itu harus pas, harus jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan adanya persepsi, tidak menimbulkan adanya multitafsir bagi orang yang membacanya. Nah, dan selanjutnya terakhir yaitu adanya asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari tahap pertama itu tahap perencanaan sampai ke tahap pengundangan itu harus bersifat transparan dan terbuka. Makanya pada saat pembahasan kita biasanya itu mengundang banyak pihak. Pada saat misalkan di FGD-nya, di pansusnya itu kita memanggil masyarakat untuk hadir, kira-kira ini rancangan peraturan daerah yang kita buat ini kira-kira sesuai nggak ya? Bisa dilaksanakan nggak ya? Dan kira-kira cocok nggak kalau dilaksanakan di masyarakat kita sekarang ini? Jadi harus ada keterbukaan di situ. Baik, selanjutnya. Ini adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Saya yakin kalau yang anak hukumnya pasti tahu ya terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ini diatur di pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi di yang paling bawah itu ada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi, peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang atau perpu, ada ketetapan MPR, dan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kekuatan peraturan perundang-undangan ini disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangannya. Jadi jelas. Jadi dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menduduki puncak tertinggi dari hierarki, maka kekuatan mengingatnya pun juga yang paling kuat dan paling besar, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan lainnya? Yang selain yang dijelaskan di pasal 7, nah di pasal 8-nya, di pasal 8 Undang-Undang 12 disebutkan bahwasanya peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten kota, bupati, wali kota, kepala desa atau setingkatnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Baik, nah jadi di sini kita masuk kepada kewenangan. Jadi karena tadi kan dibilang dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, apa itu kewenangan? Nah, jadi kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum. Nah, sekarang saya bertanya, sebenarnya nggak bertanya. Jadi begini, apa sih poin pertama, hal yang paling penting dalam penyusunan peraturan, suatu peraturan itu apa? Kita harus melihat dulu. Hal terpenting yang harus kita ingat adalah kewenangan. Hal pertama yang harus kita ingat adalah kewenangan. Pada saat kita ingin menyusun suatu peraturan, yang paling kita ingat adalah kewenangan. Kira-kira pada saat kita mau menyusun suatu peraturan perundang-undangan, ini kewenangan kita enggak ya? Gitu.
Itu yang harus pertama sekali diingat. Adanya kewenangan. Pada saat suatu daerah, kabupaten, kota, ataupun provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan, maka dia tidak akan bisa menyusun. Jelas lah ya. Misalkan sekarang kayak saya bertanya misalkan ke adik-adik semua, kira-kira kalau penyelenggaraan pesantren, pemerintah daerah ada kewenangan nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin moderator? Atau terkait misalkan fiskal, moneter, pemerintah daerah bisa atur nggak kira-kira? Kita bisa nyusun peraturannya nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa. Karena apa? Itu tidak kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun. Sama halnya kayak seperti tadi, terkait moneter, terkait misalkan agama, pertahanan, misalkan gitu ya, itu tuh udah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan contoh yang seperti saya katakan tadi, terkait penyelenggaraan pesantren. Bagi kita, kabupaten kota mungkin bisa ya menyelenggarakan pesantren, tetapi apa? Di Undang-Undang 23, di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, itu pemerintah daerah kabupaten kota tidak berwenang dalam menyelenggarakan pesantren. Karena yang menyelenggarakan pesantren itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Nah, dalam hal apanya yang pemerintah daerah bisa terkait pesantren? Hanya dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas. Hanya terkait itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan dulu, yang harus kita cari dulu, ini bisa nggak kita susun? Harus dilihat dulu. Karena pada saat itu sudah, misalkan bukan kewenangan kita, tetapi kita tetap menyusun, ya pasti akan jadinya dibatalkan. Banyak sekarang ini kayak kasus-kasus yang lama ya, ada berapa ribu peraturan daerah yang dibatalkan, salah satunya ya karena itu. Karena itu tidak menjadi kewenangan dia, tetapi tetap dibuat. Jadi yang hanya menjadi kewenangan kita aja lah yang kita buat. Nah, itu semua ada di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ ada semua. Jadi mungkin adik-adik juga nanti gitu ya, apalagi yang kepengen banget jadi perancang misalkan gitu kan, mungkin itu udah bisa dibuka-buka. Nah, jadi apa aja sih yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu apa aja? Kewenangan provinsi apa aja? Kewenangan kewenangan dari pemerintah pusat apa aja? Itu harus tahu semua gitu ya. Jadi sebelum kita menyusun suatu peraturan perundang-undangan, yang wajib kita lihat pertama kali adalah ada atau tidaknya kewenangan. Itu wajib. Pakem. Ya, nah selanjutnya di sini saya akan berbicara sedikit tentang pelimpahan kewenangan. Mungkin adik-adik juga udah banyak yang tahu ya. Jadi pelimpahan kewenangan itu ada 3. Yang pertama yaitu atribusi, adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Yang kedua, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Yang ketiga yaitu mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ini kalau anak-anak HTN udah paham ya, bukan aja kayaknya sebenarnya kayak anak IP ya, ilmu pemerintahan ya, itu juga paham lah. Kalau yang begini kayaknya udah khatam lah ya. Oke, next.
Nah, ini terkait materi muatan. Jadi, materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis fungsi hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi jelas apa yang diatur itu adalah materi yang sesuai. Jadi misalkan kayak yang saya bilang tadi terkait kewenangan, kita ingin menyusun perda, tetapi materi yang kita buat adalah materi misalkan materi perda provinsi, nggak bisa gitu loh. Jadi materi muatan itu disesuaikan lagi dengan kewenangan kita. Sesuai nggak kira-kira? Jangan yang kita atur atau materi yang kita atur itu adalah materi yang tidak merupakan kewenangan kita. Nah, maka harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Lagi-lagi kewenangan ya. Nah, dan terkait materi muatan perda, itu materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Next. Nah, ini adalah kerangka peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam rancangan peraturan, baik itu peraturan daerah, baik itu undang-undang, itu seperti ini ya. Jadi ada yang namanya judul, ada pembukaan. Pembukaan ini isinya ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, ada konsideran, ada dasar hukum, dan ada diktum. Nah, jadi yang menjadi pokok bahasan saya ini nanti dari judul sampai ke diktum ini. Nah, selanjutnya ada yang C, ada batang tubuh. Batang tubuh ini ada mengatur mengenai ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan. Jadi tidak semua peraturan daerah itu ada sanksi pidananya, tidak selalu gitu ya. Terus ada ketentuan peralihan juga tidak selalu ada perda ataupun undang-undang atau peraturan perundang-undang itu ada ketentuan peralihannya. Selanjutnya ada ketentuan penutup. Yang D ada penutup, ada penjelasan jika diperlukan. Kenapa ada bahasa jika diperlukan? Kalau sudah jelas, untuk apa dijelaskan lagi? Gitu ya. Nah, misalkan kayak hubungan kita udah jelas ya, nggak usah perlu dijelas-jelasin lagi, udah jelas gitu loh hubungan kita nih gimana gitu. Seperti itulah kira-kira. Selanjutnya lampiran jika diperlukan. Nah, jadi biasanya lampiran ini berisi tabel, berisi gambar, berisi hal-hal yang mendukung dari batang tubuh. Next. Selanjutnya, Mbak. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu terkait judul. Nah, untuk judul peraturan itu sama ya, ini juga peraturan daerah juga sama gitu ya. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai satu terkait jenis. Apa sih jenisnya? Apakah perda? Apakah perwako? Apakah PP? Apakah peraturan presiden, itu apakah peraturan menteri, itu jenisnya. Selanjutnya ada nomor dan ada nomor, ada tahun pengundangan dan nama peraturan perundang-undangan. Ya, jadi namanya ini apa gitu loh, tentangnya tentang apa gitu. Nah, jadi nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Jadi secara aturan, terkait judul itu kalau bisa yang singkat, padat, jelas. Jadi nggak usah yang bertele-tele. Kadang-kadang banyak juga judul yang dibuat itu kok ngulang-ngulang, tanda kurung, apa segala macam itu akhirnya sulit.
sulit kita untuk menerjemahkan ini maksudnya apa ya gitu loh. Jadi judul itu cukup singkat tetapi padat dan jelas gitu loh. Nah, selanjutnya judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim. Banyak ya sekarang ini misalkan badan usaha milik daerah dalam kurung BUMD, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi seperti itu. Nah, di mana kan nanti adanya singkatan, singkatan itu nanti bisa kita buat di ketentuan umumnya. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah itu boleh, tetapi kalau untuk di judul tidak perlu. Tidak perlu. Jadi banyak juga kesalahan-kesalahan di 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 mana ya di penyusunan. Kita nggak usah kasih kotanya lah itu, tapi banyak sekali yang seperti itu. Jadi ada yang masih salah menggunakannya itu seolah-olah biar jelas mungkin maksudnya ya, padahal dengan tidak disingkat pun itu tuh jelas gitu loh. Nah, selanjutnya judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, huruf besar ya, dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Banyak ya yang udah pernah lihat ya, contoh peraturan, perundang-undangan. Nah, ini saya mengambil Perda Kota Tanjung Pinang. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu nih jenisnya apa. Oh, peraturan daerah. Jadi peraturan daerah Kota Tanjung Pinang, nomornya ada tadi ya, tahunnya apa dan tentang apa. Jadi tentang ketertiban umum cukup, nggak usah dipanjang-panjangin lagi tentang ketertiban bagi masyarakat apa segala macam, nggak perlu. Jadi ketertiban umum nanti kita pasti bakalan tahu ketertiban untuk siapa, tentu bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang gitu kan. Jadi nggak perlu diperpanjang-panjang, nggak perlu disingkat-singkat, nggak perlu diapain, tidak. Yang penting dia tuh jelas gitu loh, singkat, jelas, padat, dah gitu ya kan. Nah selanjutnya ini ada juga. Ini yang di bawah ini kayaknya Bu Lili ikut serta nih dalam penyusunannya, itu peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang penyelenggaraan pariwisata Pulau Penyengat. Kenapa kita buatkan Pulau Penyengatnya? Nggak mungkin kan penyelenggaraan pariwisata aja. Itu pariwisata yang mana gitu ya kan? Tapi dikarenakan ini khusus untuk Pulau Penyengat, makanya di judulnya dibuatkan penyelenggaraan pariwisata Pulau Penyengat. Jadi seperti itu. Jelas ya? Jelas ya, saya harap kalau Mbak moderator kayaknya jelas dia nih. Calon-calon nilai A begitu jelas. Kalau yang lain saya nggak tahu nih. Mas Ferdi jelas ya Mas Ferdi? Mas Ferdi Hidayat jelas Mas? Oh Masnya nggak ngomong. Oke, next. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kan terkait judul. Nah, ini ada juga. Ini terkait perubahan. Jadi, ada kalanya terdapat beberapa perubahan kondisi sosial sehingga mengakibatkan harus diubahnya juga peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, jadi tidak perlu mengganti seluruhnya, cukup melakukan perubahan. Sehingga pada nama peraturan perundang-undangan perubahan cukup di awal katanya itu disebutkan, ditambahkan frasa perubahan atas di depan nama peraturan perundang-undangan yang diubah. Nah, jika peraturan perundang-undangan itu telah diubah lebih dari satu kali, maka di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Jadi misalkan, coba ke contoh Mbak, bisa lebih gampang deh kayaknya kalau kita melihat ke contoh next. Nah ini. Ini adalah contoh peraturan daerah yang diubah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa dia harus diubah? Kenapa nggak langsung dicabut aja kita buat baru? Ada nggak yang tahu kira-kira kenapa? Ayo dong anak umrah suaranya. Oke.
Mungkin belum sampai mungkin ya pelajarannya ke situ kali ya. Baik. Nah, perubahan atas suatu peraturan daerah itu bisa dilakukan tanpa kita harus mencabut atau menyusun ulang apabila misalkan materi yang ingin kita ubah dalam suatu peraturan tersebut itu tidak melebihi 50%. Tidak melebihi 50% dari total keseluruhan pasal yang hendak kita ubah. Jadi misalkan cuma sedikit yang mau kita ubah, itu kita nggak perlu mencabut ataupun mencabut lah gitu ya, tidak perlu mencabut peraturan yang lama, tetapi cukup dengan perubahan saja gitu. Kalau itu tidak sampai 50% gitu. Tetapi kalau sudah sampai 50% dan itu sudah perubahan tersebut menyebabkan materi muatannya itu kacau balau, itu baru harus dilakukan pencabutan gitu. Nah, jadi seperti ini contoh judul untuk perubahan. Jadi peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang perubahan atas peraturan daerah nomor, kita kasih nih peraturan yang lama, tahun yang lama tentang ketertiban umum. Jelas ya? Nah, ini untuk perubahan yang pertama sekali. Bagaimana kalau perubahannya sudah berulang-ulang kali? Nah, seperti yang di bawah. Peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang perubahan kedua. Bisa jadi perubahan kelima boleh, perubahan ketiga boleh, keempat boleh, gitu ya kan. Jadi kalau di sini saya kasih contoh perubahan kedua atas peraturan daerah nomor titik-titik tahun titik-titik tentang penyelenggaraan pariwisata Pulau Penyengat. Hah? Di sini udah bisa jelas kira-kira? Bisa jelas nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa ya, dalam penyusunan judul kayaknya udah pada bisa ya. Next, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait pembukaan. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, jadi pembukaan itu ada beberapa ya isi di dalamnya itu. Jadi pembukaan peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. B, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada konsideran, ada dasar hukum, dan ada diktum. Nah, frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini wajib ditulis untuk seluruh peraturan. Ya, untuk seluruh peraturan. Dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Jadi diletakkan di tengah-tengah margin gitu ya. Nah, pencantuman, kenapa sih harus ada frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini? Dikarenakan pencantuman frase ini memberikan cerminan ataupun refleksi bahwa rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut mengalir atau dipenuhi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, atau stat fundamental norm gitu ya. Kalau kata ahlinya seperti itu ya. Nah, coba bisa kita lihat contohnya, Mbak. Next. Nah, jadi seperti ini. Oh, enggak ada ya itunya. Oke. Nanti tapi pada tahu ya setelah judul nanti ada dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, baru selanjutnya jabatan. Sorry saya enggak kasih contoh tadi, tapi kalau Anda buka contoh undang-undang apapun pasti ada di situ dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Jadi contohnya seperti ini, Presiden Republik Indonesia, koma, Menteri Keuangan Republik Indonesia, koma, Gubernur Kepulauan Riau, koma, Wali Kota Tanjung Pinang, koma. Jadi semua jabatan pembentuk itu harus diakhiri dengan tanda baca koma. Ya. Oke, next. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsideran. Jadi konsideran ini sering ya kita adik-adik pada pernah baca lah semuanya peraturan perundang-undangan pasti ada bahasa menimbang ya.
ada kata-kata menimbang, itu pasti ada. Jadi konsideran itu diawali dengan kata menimbang, di mana memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sering kita melihat bahwa demi memajukan ini, bahwa demi ini kan banyak ya. Sering ya kalau kita baca peraturan perundang-undangan pasti konsiderannya itu bisa sampai ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4 gitu. Nah, jadi itu nanti didasarkan lagi apakah dia peraturannya berdasarkan delegasi atau peraturannya berdasarkan atribusi. Nah, itu berbeda lagi. Nah, pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Nah, jadi bahwa itu yang pertama itu adalah unsur filosofis. Di mana unsur filosofis ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, konsideran kedua adalah landasan sosiologis, dan ini sebentar ya, belum. Next, balik yang ke mundur. Yang sebelumnya? Sudah, Ibu, ini. Iya. Nah, unsur sosiologis. Nah, dan unsur-unsur ini itu tuh diambil dari naskah akademik yang tadi, yang disusun sebelumnya, gitu. Nah, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga yaitu unsur yuridis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pada konsideran menimbang itu memuat 3 unsur, filosofis, yuridis, sosiologis, dan yuridis. Next. Selanjutnya. Dalam memuat satu butir pertimbangan, maka kalimat terakhir berbunyi, perlu menetapkan peraturan, ini contohnya ya, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tentang ini. Ataupun perlu menetapkan peraturan daerah tentang kayak ketertiban umum. Itu di konsideran terakhir. Ya, di konsideran terakhir. Nah, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Jadi menimbang A bahwa titik gitu lah ya. Jadi diawali dengan huruf A dan langsung disambung dengan bahwa. Nah, jika rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi seperti ini, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan peraturan daerah tentang apa. Jadi seperti itu. Ini di pertimbangan yang terakhir, di konsideran yang terakhir, ya. Next, Mbak, kita lihat contohnya. Oh, belum ya. Baik. Nah, ini kenapa ada atribusi dan delegasi? Dikarenakan dalam penyusunan konsideran itu biasanya kita melihat dari 2 hal. Yang pertama yaitu atribusi, adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang
Maka konsideran memuat pertimbangan yang berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Maka kalau dia konsiderannya itu adalah merupakan delegasi, maka konsiderannya itu cukup memuat satu pertimbangan uraian ringkas, melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan di atasnya yang memerintahkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Nah, next Mbak. Nah, ini adalah contoh konsideran yang berdasarkan kewenangan atribusi. Jadi, pada saat kita menyusun suatu perda itu langsung diperintahkan oleh undang-undang dasar ataupun undang-undang. Makanya di sini ada empat konsiderannya itu. Yang pertama yaitu bahwa guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, dan lain sebagainya, itu merupakan unsur filosofisnya. Selanjutnya, yang kedua itu kan unsur sosiologis ya, yang menceritakan bahwasanya keadaan sekarang itu bagaimana. Nah, makanya di yang B dibuat bahwa materi muatan Perda Kota Tanjung Pinang nomor 5 tahun 2008 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sosiologisnya. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini itu gimana, gitu. Nah, yang C ini adalah landasan yuridis, yaitu bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan peraturan di daerah adalah dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakatnya dengan tidak bertentangan terhadap aspek hukum, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang representatif. Dan yang D, yang saya katakan tadi, di akhir konsideran selalu dibuatkan untuk atribusi ya, selalu dibuatkan seperti ini, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada kita membaca konsiderannya itu banyak sampai C sampai D itu pasti kewenangan peraturan daerah yang didasarkan pembentukannya berdasarkan kewenangan atribusi. Selanjutnya Mbak. Next. Nah, ini adalah contoh konsideran yang berdasarkan kewenangan delegasi. Maksudnya apa? Jadi, dari aturan di atasnya itu, ya, dari aturan yang di atasnya itu langsung menyebutkan. Jadi misalkan gini, misalkan di undang-undang ya, misalkan di undang-undang, ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan misalkan tentang penyelenggaraan ketertiban umum lah misalkan ditetapkan dengan perda. Nah, itu delegasi karena dia langsung menyebutkan dari undang-undang yang lebih tinggi itu langsung disebutkan bahwasanya ketentuan tentang ini diatur dengan perda. Itu delegasi. Jadi sama seperti ini, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 331 ayat 6, pasal sekian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik negara. Jadi ini memang langsung ada perintah langsung ya dari undang-undang di atasnya yang menyebutkan bahwasanya pemerintah daerah wajib menyusun ini ataupun boleh menyusun ini gitu. Langsung dia gitu ya. Nah, next. Selanjutnya, Mbak. Nah, dan selanjutnya yaitu terkait dasar hukum. Nah, kalau tadi konsideran itu diawali dengan kata menimbang. Nah, kalau untuk dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Nah, dasar hukum itu memuat dua.
Yang pertama yaitu dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi cukup dua. Nah, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jadi yang bisa dijadikan dasar hukum adalah, misalkan nih, kita dalam menyusun suatu peraturan daerah, kita nggak bisa menjadikan peraturan wali kota sebagai dasar hukum. Karena apa? Karena peraturan wali kota itu lebih rendah ketimbang peraturan daerah. Jadi yang bisa dijadikan dasar hukum yaitu undang-undang dari peraturan daerah sampai ke atasnya itu boleh. Atau perda yang lainnya boleh. Karena dia setingkat boleh. Lebih tinggi boleh, tetapi kalau rendah itu nggak boleh. Oke ya. Nah, selanjutnya peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan tetapi belum berlaku tidak dicantumkan dalam dasar hukum. Jadi kalau masih misalkan ada undang-undang, kita udah tahu nih, misalkan kayak rancangan KUHP baru, KUHP baru misalkan gitu ya, itu belum bisa kita jadikan dasarkan apa? Karena belum disahkan gitu. Jadi yang menjadi dasar hukum itu adalah memang undang-undang yang masih berlaku dan undang-undang yang masih yang telah disahkan dan masih berlaku, seperti itulah. Selanjutnya dasar hukum Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mencantumkan pasal atau beberapa pasal. Nah, jadi misalkan seperti ini, kita tahu nih, dalam penyusunan peraturan daerah, itu kan bisa inisiatifnya bisa dua ya, bisa dari anggota, bisa dari DPRD, bisa dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah wali kota atau bupati. Nah, itu dasar hukumnya itu berbeda. Kalau misalkan inisiatif dari DPRD, itu maka dasar hukumnya itu ada pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kalau misalkan inisiatifnya itu dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati atau wali kota, maka itu pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi dasar hukum pertama ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dasar hukum selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Undang-Undang Dasar jelas ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus ada dasar hukum yang kedua, misalkan Undang-Undang 39 misalkan tahun 99 tentang HAM, itu tidak perlu lagi kita menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia, tidak perlu. Jadi cukup Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi cukup seperti itu. Jadi Republik Indonesianya tidak dibuat lagi. Jadi cukup hanya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar saja. Selanjutnya. Nah, penulisan undang-undang peraturan pemerintah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan dalam kurung. Penulisan peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan peraturan presiden tentang pernyataan keadaan darurat bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan juga dalam kurung, dan penulisan peraturan daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman lembar daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan tambahan lembaran daerah provinsi, kabupaten atau kota yang diletakkan dalam kurung. Jadi sebagai contoh misalkan kayak
Ada nggak Mbak contoh di next Mbak? Ada nggak contohnya langsung? Coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi mengingat itu seperti ini. Jadi sekalian ya dengan yang tambahan tadi. Jadi mengingat satu pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini jelas bahwasanya peraturan daerah ini diajukan oleh pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Karena apa? Bukan inisiatif dari DPRD karena dia menggunakan pasal 18. Jadi ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah dalam menyusun, dalam membentuk peraturan daerah. Selanjutnya ini yang contoh saya bilang tadi ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam kurungnya langsung ada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76. Terus kita buatkan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 dan ini wajib dibuat, kecuali memang kalau untuk misalkan ada aturan-aturan yang lama itu mereka kadang-kadang ada yang tidak dimuat dalam lembaran negara, tapi jarang sekali sih, hampir rata-rata ada semua. Oke, selanjutnya nah ini untuk diktum. Diktum terdiri atas kata memutuskan, kata menetapkan, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Pada peraturan daerah, sebelum kata memutuskan, dicantumkan frasa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kita sebutkan daerah mana, dan bupati atau wali kota daerah mana, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Nah, dan kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Oke, next Mbak. Selanjutnya, kata menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, atau kalau di dalam perda itu tanpa kita sebutkan kota mana lagi, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan yang terakhir, jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa provinsi, kabupaten, atau kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Bisa kita lihat contohnya? Nah, jadi seperti ini. Jadi dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan Wali Kota Tanjung Pinang menetapkan peraturan daerah. Jadi di sini kita nggak sebutkan lagi dia daerah mana, karena udah jelas di atas itu kan udah disebutkan bahwasanya itu adalah Kota Tanjung Pinang. Jadi tidak perlu lagi dimenetapkan, ini tidak perlu lagi kita jelaskan bahwasanya peraturan daerah Kota Tanjung Pinang, tidak perlu lagi. Jadi menetapkan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, itu kalau yang baru kita susun ya. Tapi kalau misalkan terkait perubahan seperti di bawahnya, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dan Wali Kota Tanjung Pinang memutuskan menetapkan titik 2 peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Ya, saya rasa kalau di sini kalau kita baca mungkin agak ribet gitu ya, tetapi kalau pada saat kita lihat contohnya sih kayaknya oh seperti ini, kayaknya nggak yang susah lah ya. Oke. Udah gitu ini ini kalau yang judul di bawah ini sudah kita legal drafting. Ini
yang terkait peraturan daerah tentang perubahan ini, ya, yang tentang perubahan atas Perda nomor 5 itu, ini ada waktu itu sudah diharmonisasi sama Kumham, tetapi yang di atas tidak melalui Kumham. Kira-kira ada yang salah nggak dengan contoh di atas? Ada yang salah nggak dengan yang contoh pertama? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang di bawah ini sudah diharmonisasi sama Kumham, yang di atas nggak diharmonisasi sama Kumham. Kira-kira ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang tahu? Mbak Soraya mungkin tahu, kira-kira? Kira-kira ada yang salah nggak dengan yang contoh saya yang pertama itu? Di diktum itu. Atau enggak Mbak Soraya, atau yang lainnya boleh. Silahkan. Coba dibandingkan dengan yang di bawah. Kira-kira ada yang salah nggak? Saya ini ambil dari peraturan yang udah diundangkan ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin untuk yang di atas itu tidak ada ketertiban umumnya, Bu. Oh, bukan. Kalau ini kan memang judulnya terkait pengelolaan barang daerah. Tetapi di diktum tadi kan saya udah kasih tahu bahwasanya apa ya kira-kira yang kurang gitu loh. Bukan terkait judulnya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, ini dari Dian Putri nih. Ada Bu, perbedaannya bahasa yang memutuskan. Ya, benar Mbak Dian. Diomongin dong Mbak Dian. Jangan di chat aja, boleh lo ngobrol kita. Ya, jadi benar ya yang kata Mbak Dian itu. Jadi di yang peraturan daerah yang pertama itu tidak ada kata-kata frasa memutuskan, itu nggak ada. Ya kan? Nampak ya? Padahal untuk di diktum itu seharusnya ada kata-kata memutuskan. Nah, jadi memutuskan, menetapkan, seperti itu. Beda dengan yang di bawah. Yang di bawah ada kata memutuskan, sedangkan yang di atas tidak ada kata memutuskan. Oke, next. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah rangkaian penyusunan peraturan daerah itu dari judul sampai ke diktum. Sedangkan nanti untuk batang tubuh itu akan dilanjutkan oleh Pak Prima.